Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat real-time database. Jadi database yang akan kita gunakan itu adalah database yang tipenya real-time ya di dalam Firebase, dan juga bagaimana cara menghubungkan database tersebut ke project React Native yang nanti akan kita buat. Yang pertama kita akses dulu halamannya, ya, halaman Firebase-nya. Jadi kalau kalian nggak tahu alamatnya itu apa, kalian bisa cari atau akses lewat Google ya. Kalian ketikkan aja keywordnya itu adalah Firebase, kemudian kalian enter. Kemudian nanti akan muncul banyak pilihan ya. Kalian pilih yang ini, yang https firebase.google.com. Kalian klik. Nah, kalau misalkan di awal kalian belum login ke akun Gmail kalian, maka nanti kalian akan diminta untuk login terlebih dahulu. Jadi kalian kalau mau menggunakan Firebase ini harus punya akun Gmail ya. Kalau misalkan sudah login, maka nanti akan masuk ke tampilan awal dari Firebase ini seperti ini. Kalau udah, kemudian klik mulai atau start ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya kalian sudah pernah membuat aplikasi project React Native, maka nanti project-project tersebut akan muncul pada halaman konsol Firebase ini. Tapi kalau sebelumnya masih belum pernah atau ini adalah pertama kalinya kalian membuat project Firebase, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita lanjut dengan klik create a project. Nah, kalian akan diminta untuk memasukkan nama project kalian apa. Contohnya di sini saya pakai namanya adalah data MHS. Kalau kalian nanti terserah ya. Kemudian klik continue. Ada pilihan tentang Google Analytics. Ini kalian biarkan saja, biarkan dia enable. Kemudian kalian klik continue. Kemudian di step yang ketiganya diminta untuk memilih atau membuat Google Analytics account. Kalian pilih yang default account for database aja. Kemudian klik create project. Ditunggu sampai projectnya ready. Jangan lupa untuk mengakses ini harus ada koneksi internetnya ya. Oke, kalau sudah begini berarti project kalian sudah ready, jadi sudah siap untuk digunakan. Kita klik continue. Nah, kemudian kalian diminta untuk menambahkan Firebase kalian pada aplikasi kalian. Di sini kalian bisa tambahkan iOS, Android, dan juga untuk web. Jadi kita sekarang pilih yang web dulu. Nanti kalau kalian sudah mau build APK-nya, kalian bisa nanti tambahkan untuk yang Android. Kita pilih yang web dulu ya, diklik yang bagian ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Add Firebase to your web app. Nah, kita harus meregistrasikan aplikasi kita. Ini kalian tuliskan nama aplikasinya, terserah apa. Tapi di sini contohnya saya menggunakan namanya adalah data MHS. Untuk yang Firebase hostingnya itu nggak usah di checklist ya. Jadi kita langsung ke register app aja. Oke. Kalau sudah selesai nanti, maka akan muncul ini script seperti ini ya. Yang akan kita gunakan nanti itu adalah yang ada di dalam variabel Firebase config seperti ini. Kalau sudah, nanti kalian bisa, kalau sudah muncul seperti ini ya, kalian bisa continue to console. Nanti kita akan kembali ke halaman ini. Nah, sekarang kita akan buat database-nya. Database yang akan kita buat adalah real-time database. Jadi kalian bisa lihat di panel yang sebelah kiri, itu ada menu build,
kemudian ada real-time database. Pilih yang real-time database ya. Nah, kemudian create database. Ini di bagian database option-nya tadi. Nah, ini ya, di bagian database option-nya ini, untuk real-time database location-nya itu ada 3, tapi kalian pilih aja yang United States ya. Kemudian klik next. Nah, di bagian security rules-nya ini, ada pilihan untuk log mode atau test mode. Jadi kalian pilih yang bagian test mode aja. Kalau sudah klik enable, kita tunggu sampai database-nya siap. Nah, jadi ini adalah tampilan database-nya ya. Karena memang database-nya masih kosong, di sini masih null. Nah, jadi real-time database ini bentuknya bukan bukan relational database ya, tapi dia adalah NoSQL database. Kalau misalkan ini kita klik ya yang add child, jadi bentuknya tuh dia hierarki, ada parent, ada child-nya, istilahnya seperti itu. Nah, ini kalau misalkan di klik plus yang tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ketika misalkan nanti saya tambahkan, misalkan saya mau buat database untuk mahasiswa gitu ya. Value-nya ini nanti kalau misalkan namanya itu namanya mahasiswa atau dia itu propertinya gitu ya, value-nya itu misalkan nama mahasiswanya adalah Nazril gitu misal. Kemudian kita klik add. Nah, nanti dia akan menyimpannya itu seperti ini ya. Tapi biasanya yang pertama itu adalah key-nya dulu ya. Jadi otomatis Firebase ini ketika kita push datanya ke dalam database, maka dia akan langsung mengenerate key-nya. Jadi kita nggak perlu kasih ID-nya, tapi dia nanti akan otomatis mengenerate si ID tersebut atau key-nya. Oke, ini saya hapus dulu aja ya. Nah, jadi kalian bisa menambahkan, mengubah, dan menghapus langsung di database ini sebenarnya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalian menghubungkan database Firebase ini ke dalam project React Native kalian? Di panel sebelah kiri, di sebelahnya Object Overview, ini ada simbol untuk setting ya. Ini kalian klik, nanti akan ada pilihan project setting. Kalian buka project settingnya. Oke, di scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah sini ada Firebase SDK snippet ya. Itu ada yang SDN, ada yang config. Sebenarnya ini sama aja sih ya. Nah, yang di dalam Firebase config inilah yang akan kita gunakan. Oke, sebenarnya ada satu properti yang harus ada di dalam sini ya, harus ada URL-nya. Sebentar, coba saya setting dulu ininya ya. Oke. Kalau misalkan tadi belum muncul ya database URL-nya, kalian coba bisa tambahkan support emailnya yang di sini, atau juga di bagian cloud messaging ini. Nanti di bagian bawah itu ada web configuration, ada web push certificate. Nanti kalian klik aja
add generate key atau apa tadi ya, saya lupa namanya. Itu diklik aja, nanti otomatis akan ada key pair sama date edit-nya. Nanti kalau sudah bisa kembali ke general, menu general sini. Kalau masih belum muncul, coba kalian refresh aja atau di reload halamannya. Nanti akan muncul database URL ini. Jadi ini yang kita perlukan juga ya. Oke. Kita lanjut ke project React Native-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya untuk mengkoneksikan database yang sudah dibuat tadi dengan project React Native kita. Nah, project React Native yang akan digunakan itu adalah contoh project yang saya berikan pada pertemuan ke-7 yang tentang navigasi. Jadi nanti kalian bisa buka foldernya. Nah, ini ya isi foldernya. Kemudian kalian import ke dalam Snack Expo-nya kalau kalian pakai Snack Expo. Nah, kalau misalkan yang pakai Expo CLI, nanti kalian harus melakukan instalasi untuk database-nya dulu ya, untuk Firebase-nya. Nanti bisa dilihat di modul step by step-nya apa aja yang harus dilakukan untuk melakukan instalasi Firebase. Oke, supaya lebih gampang, ini dihapus dulu aja ya. Ini komponen, terus app.js-nya nggak bisa dihapus, JS-nya juga nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kita import ya. Jadi kita import yang bagian aset, komponen, file, sama router. Oke, ini udah. Salah. Ini ya, kita import. Oke. Nah, kemudian dibuka file app.js-nya. Mungkin bisa kalian buka di Notepad++ gitu ya. Terus yang app.js di Snack Expo-nya ini dihapus aja semua, terus kalian ganti dengan yang tadi di copy. Nah, kalau ada yang error kayak gini, itu kan berarti dia minta dependensinya ya. Ini kalian klik aja add dependensinya, semuanya yang diminta di sini. Oke, kalau sudah semua, nanti otomatis dia akan langsung running gini ya, berarti udah nggak ada error. Nah, ini kan masih sama seperti kemarin ya. Untuk di filenya ada ini, di routernya itu ada untuk mengatur navigasinya. Nah, sekarang kita mau mengubah. Jadi, yang akan diubah di sini adalah di halaman data. Data ini kan untuk menampilkan skill sama level dari mahasiswa gitu ya. Kemudian untuk yang formnya ini adalah untuk mengisi skill apa aja dan bagaimana level yang mahasiswa tersebut miliki. Nah, dua file ini bisa kalian hapus dulu aja, data sama form. Nah, nanti kalian tambahkan atau kalian ini lagi ya, import lagi dari file yang saya berikan. Jadi di sini ada 4 file, ada file data, edit, form, sama reference. Nah, kita import seperti ini ya. Kita import. Oh iya, ini harusnya diimport tadi masuk ke folder file ya. Oke, ini minta dependensinya ditambahkan lagi, nanti kalian klik tambahkan. Oke, nah ini untuk konfigurasi Firebase yang saya gunakan kan ya.
Jadi nanti file yang akan saya berikan ke kalian itu filenya masih kosong. Jadi di sini itu masih belum ada isinya di dalam konfigurasinya. Nanti kalian bisa copy. Kita kembali ke Firebase-nya ya. Oke, ini tadi udah saya coba isi, saya hapus dulu aja ya. Oke, balik dari nol lagi ya. Dibuka bagian project settingnya, kemudian dilihat di bagian Firebase SDK snippet-nya, di konfigurasinya. Ini mulai dari APK sampai measurement ID-nya itu di copy. Terus kita kembali ke sini, ke Snack Expo-nya, kemudian di paste di sini. Kayak gini ya. Nah, sebentar ini saya coba reload dulu. Oke, kadang-kadang suka error di sininya. Sebentar saya perbaiki dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini udah berhasil ya. Tadi saya coba-coba kalau misalkan ada error tuh yang tulisannya itu Firebase Apps is undefined, itu coba kalian di bagian expo-nya sini itu ganti sama expo yang versi 40 dulu aja. Atau mungkin bisa dicoba untuk di running di HP kalian ya, di expo gue yang ada di HP. Oke, ini udah berhasil saya impor tadi kan, kemudian sudah saya koneksikan juga dengan database yang di sini ini ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah data yang kita inputkan itu sudah masuk atau belum. Kemudian juga data yang diubah atau yang diedit apakah sudah berhasil. Di sini masih kosong ya. Nah, kita coba login. Ini halaman masih sama seperti kemarin ya, ada halaman biodata, si portofolio, kemudian portofolio. Nah, karena portofolio itu masih kosong, kita isi ya portofolionya. Misal yang pertama ini Java fundamental gitu ya. Terus kita pilih levelnya adalah middle. Kita tambah. Oke, di sini di halaman portofolionya sudah masuk skill dan level yang kita masukkan tadi. Sekarang kita cek di database-nya. Nah, di database ternyata sudah masuk juga. Jadi ini yang saya bilang itu key ya, key yang langsung di-generate oleh Firebase-nya. Di sini sudah ada level middle skill-nya Java fundamental. Oke, kita coba lagi. Kita isi lagi. Misal apa ya? JavaScript. Levelnya advance misal. Nah, oke, udah masuk juga ya. Satu lagi lah. Oke, udah masuk juga. Nah, jadi apa namanya? Aplikasi kalian nanti kan harus bisa melakukan CRUD ya ke database. Jadi create itu tadi udah, create kita buat database di real time database Firebase, kemudian read ini merupakan bagian dari pembacaan ya, pembacaan data. Jadi data yang ada di database ini kemudian kita baca dan kita tampilkan ke halaman ini. Kemudian update. Update di sini, jadi data yang ada di sini kita bisa ubah. Caranya itu ini tinggal skill atau levelnya kalian klik ya, kita klik. Tidak berubah. Oh iya, saya lupa.
di bagian routernya, di routernya sini ya, itu juga ada perubahan. Sebentar, saya cari snacknya dulu ya. Itu juga harus diubah, saudara-saudara. Nanti saya tambahkan ya file indeksnya. Sementara di sini contohnya kita copy paste dulu aja. Ya, yang indeksnya saya ubah dengan yang baru. Bismillah, mudah-mudahan sudah bisa berubah. Oke, kita coba lagi. Nah, sekarang sudah terisi kan ya. Oke, sekarang misalnya kita mau ubah, kita klik. Nah, salah satu kita bisa ubah, misalkan mau namanya yang diubah, penamaannya ini, apa namanya, nama skillnya, atau misalkan levelnya. Misalkan saya ubah levelnya dulu aja. Awalnya advance, saya ganti jadi middle. Kita cek di sininya, untuk JavaScript dia masih advance ya. Nah, sekarang kita coba ubah. Nah, di sini sudah ganti JavaScript itu jadi middle. Kita cek di sini. Nah, sekarang si JavaScript-nya juga sudah jadi middle. Jadi sudah berubah ya. Nah, terus gimana kalau kita mau hapus? Misalkan mau hapus salah satu dari ketiga skill ini. Misalkan saya mau hapus yang paling bawah, yang React Native. Ini akan masuk ke halaman ubah portofolio juga, tapi di sini ada tombol hapus, jadi bisa diklik hapus. Nah, sisanya tinggal 2, kita cek di database-nya. Oke. Yang React Native-nya tadi sudah terhapus juga ya. Nah, jadi segini, sebelum saya ke bagian codingannya ya untuk root data tadi, ini adalah bentuk dari real time database. Jadi dia bukan sequential database. Jadi dia NoSQL. Bentuknya tuh hierarki seperti ini. Jadi kalau hierarki itu ada parent, ada child. Ini adalah parentnya. Parent ini punya 2 child kalau kayak gini kan. Child yang pertama itu identifiernya atau key-nya itu inilah ya, MZKUH bla 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 bla. Yang satunya lagi child satunya lagi juga MZKUH strip OR bla bla bla. Nah, itu pokoknya kayak itu sudah di-generate oleh apa namanya? Firebase-nya. Nah, jadi kita bisa bayangkan sebenarnya kalau setiap child di sini itu adalah satu baris gitu ya. Jadi kalau kalian bingung, satu child ini adalah satu baris. Di mana baris pertama itu ada key, ini identifier-nya. Kenapa sih harus disimpan di sini? Ini untuk memudahkan ketika kalian mau mengubah atau menghapus data nantinya. Jadi tetap harus disimpan ya si key-nya ini. Kemudian levelnya itu yang pertama middle, skillnya Java fundamental. Untuk baris yang kedua itu levelnya middle, skillnya adalah JavaScript. Jadi bayangannya kayak gitu. Kalau kalian misalkan mau bikin kayak banyak bagian ya, atau kalau kayak di relational database itu ada banyak tabel gitu kan. Nah, kalian bisa buat satu child dulu. Misalkan ada data mahasiswa, ada data dosen misalkan gitu. Nanti kalian bikin child dulu, dosen, baru nanti mahasiswa, maksud saya, child mahasiswa, baru di dalam child mahasiswa itu ada data ini, gitu. Nanti baru child yang kedua itu misalkan dosen, berarti di dosen itu isinya apa. Gitu, itu untuk memudahkan kalau kalian pakai beberapa tabel gitulah ya, gampangnya. Oke, sekarang kita ke source code-nya sini. Yang pertama kali tadi file yang ditambahkan itu adalah file kita dari routernya dulu aja deh ya, bagian indeksnya sini. Tadi saya menambahkan ini ada konstanta myStack. Jadi kalau sebelumnya kan nggak ada halaman edit ya, ini saya tambahkan supaya halaman edit itu bisa diakses. Jadi saya tambahkan di sini dalam bentuk stack. Nah, fungsi ini juga saya jadikan screen di dalam kontainer navigasi kontainer utamanya ada di sini. Gitu. Tapi jangan lupa untuk diimport juga ya si filenya. Diimport di sini. Terus lanjut ke bagian data. Data itu adalah untuk menampilkan ini ya, seperti ini nih.
untuk menampilkan si portofolionya seperti ini. Jadi gimana cara terhubung dengan database-nya? Di setiap file yang kita akan melakukan CRUD tadi, itu kita tambahkan import variabel untuk akses Firebase-nya tadi. Kalau kita lihat di bagian referensi ini, itu saya kasih export konstanta data ref ya. Nah, data ref inilah yang akan yang akan kita gunakan nanti untuk menghubungkan ke database-nya. Jadi, kenapa bisa aja sebenarnya kalau mau langsung nanti di setiap filenya itu pakai Firebase database gini bisa ya, tapi untuk mempersingkat jadi saya tuliskan path-nya itu di sini. Jadi nanti di file-file yang atau di kelas-kelas atau di komponen-komponen yang lain itu tinggal mengakses data ref-nya ini aja. Ya, jadi jangan lupa untuk menambahkan ini. Oke, lanjut. Di sini saya pakai use effect. Jadi use effect ini untuk memudahkan ya. Kalian bisa cari referensi lengkapnya di React Native ini ya .dev itu. Untuk use effect itu apa? Jadi ini untuk memudahkan. Kalau dulu itu pakainya mount gitu ya, saya agak lupa did mount atau apa gitu ya. Nah, kalau di versi yang baru itu kita bisa pakai use effect. Ini sebenarnya lebih mudah. Jadi di sini ini untuk pembacaan datanya. Ini bagian pembacaan datanya ya, di bagian data ref on. Jadi untuk membaca ke database Firebase itu kita pakai sintaks on ini. Jadi ini kan untuk path-nya, kemudian itu untuk pembacaannya. Jadi ketika si database itu kita baca, dia dalam bentuk snapshot kayak gini. Nah, si snapshotnya itu nanti harus kita kita jadikan suatu objek supaya nanti kita bisa baca per itemnya gitu. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, ini dijadikan objek, nanti kemudian kita simpan ke dalam suatu variabel. Jadi kalian buat satu variabel untuk menyimpan si datanya ini. Disimpannya ke dalam bentuk array. Jadi array of object gitu. Kalau sudah ditampilkannya itu dengan menggunakan flatlist. Dengan menggunakan flatlist seperti ini. Jadi datanya itu adalah data yang ini tadi ya, di mana si objek ini kita simpan ke dalam array, namanya diskill ya kalau di sini. Kemudian key ekstraktornya adalah key-nya, jadi key ininya nih. Nah, key inilah yang kita jadikan sebagai key ekstraktornya. Kemudian untuk ini untuk render itemnya ya. Nah, jadi nanti kenapa bisa tampil bisa tampil seperti ini? Nah, itu ada di bagian return-nya ini. Jadi setiap itemnya atau setiap barisnya itu ada touchable opacity-nya. Makanya kenapa ketika diklik kita bisa terhubung ke screen atau halaman yang lain ya. Terus menampilkan ininya skill sama levelnya itu ada di sini. Item skill, jadi karena dia objek kan ya, maka kita akses skillnya untuk menampilkan skill. Kalau untuk level ya berarti kita akses sih levelnya. Nah, terus ketika diklik kan dia bisa ke halaman ubah ya, ketika kita mau ubah. Ketika kita klik, kemudian kita akan masuk ke halaman ini kan. Nah, di sini di touchable opacity-nya itu kita kasih fungsi onPress ini. Send data item. Jadi, kita akan mengirimkan isi dari variabel item ini ke dalam fungsi send data. Nah, fungsi send data itu sendiri isinya adalah seperti ini. Jadi, kita akan dinavigasikan ke
My Stack. Jadi nama screen-nya itu kan ada My Stack. Screen-nya itu screen yang edit untuk edit data ini. Atau kalau kita lihat file di sini itu file yang edit ini ya. Dengan mengirimkan parameter key, skill sama level yang ada di dalam objek item ini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman untuk tambahnya dulu ya. Jadi untuk nanti memasukkan datanya ke database-nya. Caranya itu ini kan pakai text input dan pakai picker ya. Ini text input, ini pickernya. Nanti setelah sudah diisi akan diklik tombol submit-nya. Nah, si fungsi submit-nya itu adalah ini. Nah, jadi skill dan levelnya ini saya simpan ke dalam satu variabel supaya nanti lebih mudah untuk push-nya. Nah, di sini ini jadi kita pakai sintaks namanya push untuk memasukkan data itu ke dalam database. Data ref itu kan path-nya ya, data ref titik push, kemudian dalam kurung datanya apa? Datanya adalah new data ini. Kenapa harus disimpan ke dalam variabel ref? Itu untuk mengambil key-nya nanti. Jadi ketika kita push, kita kan akan dapat si key-nya itu. Nah, key-nya itu cara mendapatkan itu seperti ini. Si sintaks ini disimpan ke dalam variabel ref. Nah, untuk mendapatkan key-nya itu kita bisa akses dengan menggunakan ref titik key. Nah, setelah itu kita update supaya si key-nya tadi bisa tersimpan ke dalam database. Nah, di sini kita update data ref titik child key. Kita update key-nya itu dengan key yang kita dapat di sini. Kalau sudah selesai, kemudian dinavigasikan ke dalam halaman portofolio atau ke halaman yang ini ya, ke sini. Jadi kalau ada penambahan, makanya kenapa dia langsung masuk ke halaman ini, karena kita pakai navigasi ini. Navigate ke halaman atau ke screen portofolio. Oke. Nah, sekarang untuk editnya gimana? Jadi ketika kita klik, nah kita kan bisa ubah atau hapus. Nah, untuk mengubah data yang ada di dalam database, itu pakai sintaksnya adalah update. Nah, jadi kan untuk mengubah suatu data, kita harus tahu ID-nya dulu ya. Nah, disitulah fungsinya key-nya itu tadi. Jadi, ketika tadi, ini kita balik dulu. Ketika ini kita klik, maka dia akan mengirimkan parameter key dari data yang mau kita ubah tadi kan. Kemudian diterima, ini ya, diterima nilai dari variabel key, skill, sama levelnya, dan kita simpan ke dalam variabel ini, key ubah, kemudian skill MHS, level MHS. Nah, jadi yang ditampilkan di sini itu value-nya adalah value dari yang kita terima. Isi parameter yang kita terima tadi. Nah, ketika setelah kita ubah nih, misalkan mau ubah nama skillnya atau mau ubah levelnya, setelah diubah nanti akan kita klik tombol ubah. Maka nanti dia akan menjalankan fungsi ubah data. Ubah data itu yang di sini. Nah, yang dikirimkan adalah key-nya. Nah, jadi untuk mengubahnya, ini path-nya titik child. Jadi supaya kita bisa langsung mengubah child mana sih yang akan diubah. Nah, makanya kita kenapa itu butuh key-nya. Jadi cara aksesnya tuh kayak gitu ya. Child, key-nya apa, terus titik update, yang mau diupdate itu apa. Karena kita ada kemungkinan bisa mengupdate dua-duanya, berarti ya caranya seperti ini. Skill-nya kita ubah nilainya dengan skill MHS, levelnya kita ubah dengan level MHS. Jadi nilai yang barunya. Sekalipun misalkan tidak diubah, ya pokoknya nilai dari skill MHS dan level MHS itu nanti akan diupdatekan ke dalam property skill dan level yang ada di child ini, yang ada di key ini gitu ya. Kalau sudah selesai nanti maka akan dinavigasikan ke halaman portofolio juga. Nah, kalau ubah, untuk untuk hapusnya itu ini ya. Jadi nanti yang akan dipanggil adalah
fungsi hapus data. Dan yang dikirimkan itu juga sama key-nya, jadi supaya kita tahu mana sih data yang akan diubah. Nah, merubah lagi, yang akan dihapus ya. Nah, hapusnya itu dengan menggunakan remove ini. Jadi data ref, titik child, key-nya yang mana, terus remove. Nanti otomatis dia akan langsung terhapus. Setelah terhapus, kemudian dinavigasikan lagi ke dalam halaman portofolio. Nah, ini silahkan kalian coba ya. Jadi kalian ikutin tahapan-tahapan yang saya berikan tadi dari file yang navigasi kemarin itu, yang di pertemuan ke-7, kalian ubah, diupdate ininya ya. Kayak tadi lah ada dihapus, ada yang diimport dengan data yang saya akan berikan, sampai kalian coba bisa menjalankan si aplikasinya ini. Kalian bisa coba menambahkan, oh iya jangan lupa untuk buat database-nya ya. Jadi nanti untuk referensinya itu isi konfigurasinya sesuai dengan database yang kalian buat. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mangga bisa ditanyakan di grup supaya nanti teman-temannya bisa menyimak juga ya. Atau mungkin nanti ada temannya yang sudah mendapatkan penyelesaiannya, kita bisa saling sharing. Gitu ya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.